akan menjelaskan tentang etika, sosial, dan politik di dalam e-commerce. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian hak cipta di dalam e-commerce. Nah, hak cipta di dalam e-commerce itu adalah hak eksklusif yang diberikan bagi negara untuk penciptaan suatu karya, memperbanyak atau memberikan izin bagi orang lain untuk memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi hak pencipta itu sendiri. Nah, ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, yaitu tentang hak cipta, yang menyatakan bahwa hak cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan ide, konsep, dan metode untuk dituangkan dalam wujud tetapnya. Nah, Undang-Undang Nomor 30 tentang hak penciptaan ini ada beberapa, yaitu ada program komputer, sinematografi, fotografi, database, serta karya hasil pengalihan wujudan. Nah, ini berlaku 50 tahun yang akan datang terhitung dari orang tersebut yang melaporkan ke lembaga yang berwenang. Lalu ada pengertian hak merek. Nah, hak merek ini adalah tanda yang berupa gambar, nama, huruf, serta susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Nah, merek ini dibagi tiga menjadi merek dagang, yaitu merek digunakan pada barang yang diperdagangkan untuk membedakan dengan barang sejenisnya. Nah, merek jasa itu adalah merek yang diperdagangkan oleh seseorang, beberapa orang, atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis. Nah, yang ketiga ada merek kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa yang sejenisnya. Lalu ada pengertian hak paten. Nah, hak paten ini adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Nah, pengertian inventor itu adalah seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan idenya yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Nah, invensi ini idenya inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecah masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan di dalam teknologi. Selanjutnya ini akan membahas tentang isu sosial. Nah, isu sosial ini adalah salah satu cabang e-commerce yang memungkinkan konsumen berinteraksi dengan difasilitasi oleh sosial media maupun interaksi sosial sesama konsumen. Nah, salah satu praktek sosial e-commerce berwujud itu situs-situs group buying yang dipelopori oleh Groupon, dan kemudian bermunculan situs-situs cloningnya karena ini dianggap berhasil atau menguntungkan. Jadi pihak penjual dari e-commerce ini menjual barang dengan memberikan batas waktu tertentu kepada konsumen agar pihak konsumen ini merasa terburu-buru dengan barang yang akan mereka beli karena barang itu mendapatkan potongan setengah harga. Lalu ada isu etika. Isu etika adalah suatu bagian penting yang memberikan peranan inti ke dalam nilai-nilai hidup kita dalam berkomunitas, antara lain nilai kehidupan, kebahagiaan, keamanan, dan juga pengetahuan. Nah, nilai-nilai tersebut dapat menjadi masalah dalam berkomunitas. Nah, pembahasan dari isu etika sendiri yaitu penggambaran moral sebagai suatu sumber informasi namun memiliki tanggung jawab dari informasi itu sendiri. Lalu ada isu politik, yaitu isu-isu sosial yang berhubungan dengan pertanggungjawaban adalah debat antara penyedia jasa informasi untuk segala macam bentuknya, mulai dari developer perangkat sampai penyedia jasa layanan jaringan. Nah, yang menginginkan sedapat mungkin dibebaskan dari pertanggungjawaban secara hukum. Lalu si organisasi individu pengguna dan komunitas ini menginginkan agar organisasinya dianggap bertanggung jawab secara hukum karena memberikan pelayanan sistem berkualitas tinggi. Lalu ada hak informasi. Nah, hak informasi ini adalah kebebasan pribadi, adalah klaim individu
untuk dibiarkan sendiri, bebas dari pengawasan atau intervensi dari individu maupun organisasi, termasuk negara. Jadi kita sebagai konsumen benar-benar diberi hak informasi secara bebas dan mendapatkannya dari lingkungan maupun dari lingkungan teknologi. Jadi semua kita bisa mendapatkan informasi tersebut. Lalu ada hak properti. Nah, hak properti ini, kepemilikan properti modern mengandung suatu hak kepemilikan dan hak penguasaan yang merupakan milik dari suatu perorangan yang sah, walaupun apabila perorangan tersebut bukan merupakan bentuk orang yang sesungguhnya. Nah, suatu hak untuk mengalihkan atau menjual properti. Keselamatan publik dan kesejahteraan, karena e-commerce ini adalah wadah atau platform yang tidak dibatasi oleh geografis, jadi kita bisa mengaksesnya kapanpun dimanapun asal dengan internet. Jadi pihak pemerintah di sini adalah membantu masyarakat, konsumen maupun penjual mendapatkan haknya sebagai warga negara agar mendapatkan internet dengan akses yang mudah dan cepat, agar masyarakat kita bisa bertambah maju dan semakin modern dengan adanya sistem e-commerce ini. Lalu ada hak-hak informasi dan kewajiban. Nah, hak-hak informasi dan kewajiban ini adalah hak-hak informasi apa yang dimiliki individu dan organisasi yang berkaitan dengan informasi mengenai dirinya sendiri. Yang kedua ada hak kepemilikan. Nah, bagaimana hak milik intelektual tradisional bisa terlindungi dalam masyarakat digital dan mengabaikan hak milik seperti itu sangat mudah untuk dilakukan. Nah, yang ketiga pertanggungjawaban dan kontrol. Siapa yang bertanggung jawab atas segala kejadian yang merugikan informasi individu dan kolektif serta hak-hak kepemilikannya. Yang keempat ada kualitas sistem, yaitu standar baku apa untuk data dan kualitas sistem yang harus diminta untuk memberikan perlindungan atas hak-hak mereka. Yang kelima ada kualitas hidup, yaitu nilai-nilai apa yang harus dipelihara dalam masyarakat informasi dan pengetahuan. Lalu ada melindungi kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual dianggap sebagai properti berwujud yang diciptakan oleh individu atau perusahaan. Perkembangan teknologi informasi telah membuat sulit untuk melindungi kekayaan intelektual karena informasi terkomputerisasi dapat dengan mudah disalin atau didistribusikan pada jaringan. Yang pertama, jenis kekayaan intelektual itu ada 3. Yang pertama itu ada hak cipta, paten, dan hukum merek. Yang pertama, hak cipta. Hak cipta atau dalam masalah copyright dan inclusive. Di Amerika Serikat, hukum hak cipta melindungi bentuk-bentuk asli dari ekspresi seperti tulisan-tulisan dalam kurung, buku, majalah, dan catatan kuliah, seni, gambar, foto, musik, film, pertunjukan, dan program komputer yang dapat disalin oleh orang lain untuk minimum 50 tahun. Hak cipta tidak melindungi ide, hanya ekspresi mereka dalam media yang nyata seperti kertas, pita, kaset, atau catatan tulisan tangan. Yang kedua ada paten, bisnis, metode, dan proses. Tujuan hukum paten adalah untuk memastikan bahwa penemu mesin-mesin baru, perangkat, atau metode industri akan menerima imbalan finansial dan lainnya dari pemanfaatan atau penggunaan oleh orang lain, dan penggunaan luas dari penemu mungkin dengan menyediakan diagram rinci bagi mereka yang ingin menggunakan ide di bawah lisensi dari pemilik paten. Paten diperoleh dari Amerika Serikat. Patent dan Trademark Office atau USPTO dibuat pada tahun 1812. Memperoleh paten jauh lebih sulit dan memakan waktu daripada memperoleh perlindungan hak cipta.
Paten sangat berbeda dari hak cipta karena paten melindungi ide-ide sendiri dan tidak semata-mata ekspresi ide. Lalu contohnya di sini e-commerce paten. Sebagian besar infrastruktur internet dan perangkat lunak dikembangkan di bawah naungan program ilmiah dan militer yang didanai publik di Amerika Serikat dan Eropa sebagai Samuel F. B. Morse, yang dipatenkan ide kode Morse dan membuat penggunaan telegraf. Sebagian besar penemu yang membuat internet dan e-commerce mungkin tidak dipatenkan oleh penemu mereka. Internet awal ditandai oleh semangat pengembangan masyarakat di seluruh dunia dan berbagi ide-ide tanpa mempertimbangkan kekayaan pribadi. Semangat awal internet berubah dalam pertengahan tahun 1990-an dengan mengembangkan komersial dari World Wide Web atau WWW. Perusahaan bisnis mulai menerapkan untuk metode bisnis dan paten perangkat lunak. Nah, yang ketiga, merek dagang, pelanggaran online dan dilusi. Di sini merek dagang adalah bentuk perlindungan kekayaan intelektual untuk merek dagang dan tanda yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan barang dan menunjukkan sumber mereka. Tujuan dari hukum merek dagang adalah yang pertama, hukum merek dagang melindungi masyarakat ketika berbelanja suatu barang dengan kepastian. Barang yang dibeli sesuai dengan spesifikasi barang ketika pembeli menerima barang yang dimaksud. Yang kedua, hukum merek dagang melindungi pemilik merek dari pembajakan dan penyalahgunaan yang tidak berwenang. Merek dagang telah diperpanjang dari kata tunggal untuk gambar, bentuk, kemasan, dan warna. Konsep-konsep dasar etika terdapat akuntabilitas, tanggung jawab, dan kewajiban. Dalam budaya barat, ada kemampuan dan kewajiban prinsip bahwa semua etika bagaimana berpikir, bertanggung jawab, dan melaksanakan kewajiban. Yang pertama, di sini ada tanggung jawab, yang berarti bahwa individu, organisasi, dan masyarakat bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil. Yang kedua, akuntabilitas berarti bahwa individu, organisasi, dan masyarakat harus bertanggung jawab kepada orang lain atas konsekuensi dari tindakan mereka. Ketiga, kewajiban memperluas konsep bertanggung jawab dan akuntabilitas terhadap bidang hukum. Kewajiban adalah fitur sistem politik di mana suatu badan hukum di tempat yang memungkinkan individu untuk memulihkan kerusakan yang dilakukan kepada mereka oleh yang lain, sistem atau organisasi. Karena proses adalah fitur hukum yang diatur masyarakat dan mengacu pada proses di mana hukum diketahui dan dipahami dan ada kemampuan untuk menarik otoritas yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa hukum telah diterapkan dengan benar. Berarti kesimpulannya, dalam e-commerce, kekayaan intelektual mempunyai peranan yang sangat penting. Karena setiap transaksi dalam e-commerce berupa informasi dalam paket dikirim melalui jaringan internet. Memahami etika, sosial, dan politik dalam e-commerce internet dan penggunaannya dalam e-commerce telah meningkat luas. Etis, isu-isu sosial, dan politik pada skala belum pernah terjadi sebelumnya untuk teknologi komputer. Perkembangan teknologi informasi telah membuat sulit untuk melindungi kekayaan intelektual, karena informasi terkomputerisasi dapat dengan mudah disalin dan didistribusikan pada jaringan. Perlindungan kekayaan intelektual harus benar-benar diterapkan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dan dalam regulasi pemerintah maupun oleh Badan Dunia
yaitu WIPO.